blackout se-Sumatera. Ya, mati lampu se-Sumatera jelas kelalaian sistemik yang tidak boleh berlindung di balik force major, ya. Dirut PLN berminta maaf alasan karena cuaca ekstrim. Se-ekstrim apa sih, Pak Dirut? Ya, oke, kita nggak menyalahkan cuaca ekstrim, ya. Tetapi yang kita kritisi setelah cuaca ekstrim terlalu lambat penanganannya, masyarakat dirugikan, hotel-hotel di Medan penuh, orang pada ngungsi, transfer online nggak bisa, sinyal nggak jalan, ya mati lampu di mana-mana, masyarakat sudah dirugikan, ya PLN kerap berlindung di balik dalih force major. Seharusnya di PLN langsung mengatakan kami akan memberikan kompensasi, ganti kerugian ke masyarakat. Jangan cuma bilang minta maaf, ya, karena waktu masyarakat terlambat bayar kena denda. Masyarakat terlambat bayar bisa dipotong itu, diberhentikan arusnya. Pak Dirut PLN harus berpikir cerdas. Ada penasehatnya, ada humasnya agar menyampaikan dengan benar. Ini juga presiden buruk buat pemerintah. Ya, mari kita bedah secara hukum. Apakah durasi kelumpuhan hingga 6 jam lebih disusul pemadaman bergilir keesokan harinya murni karena alam atau karena ketidaksiapan sistem? Yang pertama, dasar hukum yang dilanggar. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Konsumen memiliki hak mutlak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Ya, ketika pemulihan memakan waktu yang lama, bukan lagi sekedar bencana alam, melainkan indikasi ada kuatnya kelalaian dalam mitigasi resiko dan ketiadaan sistem cadangan atau backup sistem yang andal. Yang kedua, hak kompensasi nyata masyarakat yang dirugikan, bukan sekedar janji. Sesuai dengan peraturan Menteri SDM, PLN wajib memberikan kompensasi nyata berupa pengurangan tagihan listrik atau komplement token prabayar yang dihitung berdasarkan persentase tagihan listrik atau biaya beban rekening minimum akibat pemadaman di luar standar mutu pelayanan. Kerugian material yang dialami para pelaku usaha pun secara hukum dapat digugat jika kelalaian operasional itu terbukti. Ketiga, tuntutan evaluasi gaji besar harus sebanding dengan kinerja. PLN itu gajinya, gaji stafnya dan semua timnya termasuk yang paling besar di negara ini, di antara BUMN lainnya. Masyarakat berhak bersuara keras karena PLN adalah salah satu BUMN dengan struktur remunerasi dan gaji jajaran direksi termasuk paling besar di negeri ini. Ya, sungguh tidak etis jika fasilitas dan pendapatan yang begitu besar tidak dibarengi dengan keandalan sistem yang mumpuni. Mengelola hajat hidup orang banyak tidak boleh dengan mentalitas nanti juga nyala lagi. Ya, Pak Dirut jangan cuma minta maaf, kami minta Anda bekerja nyata. Rekomendasi hukum dan sikap. Saran saya, kritik saya yang pertama, PLN segera mencairkan kompensasi tingkat mutu pelayanan kepada seluruh masyarakat Sumatera. Ya, yang termasuk yang terdampak dan jangan berbelit-belit. Kedua, kami mendesak Menteri BUMN, Menteri ESDM, bahkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk evaluasi total dan menyeluruh terhadap kinerja Direktur Utama PLN, bahkan timnya. Kalau perlu copot itu Direktur Utama PLN. Nggak benar kalau cara bekerja begini. Ya, listrik adalah urat nadi ekonomi modern. Jangan biarkan hak-hak konsumen padam bersama matinya aliran listrik. Kalau Anda setuju dengan saya, sebarkan video ini, desak agar Dirut PLN segera ditindak.
Ini juga presiden buruk buat pemerintah kalau ini dibiarkan. Kalau Dirut PLN, bahkan PLN dibiarkan begitu saja, jelas ini presiden buruk buat pemerintah. Ini akan mempengaruhi pemerintahan Indonesia yang saat ini. Salam keadilan.